Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan izin Allah pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita, Allah pertemukan kita di majelis ilmu, dan kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang baik, sebagaimana doa yang senantiasa kita harapkan, doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Walhiqni bisolihin, ya Allah, kumpulkan aku, masukkan aku ke dalam kelompok orang-orang yang saleh. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, berkumpulnya kita di tempat ini pagi hari ini mudah-mudahan bukti akan kesolehan kita, ya, insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di bulan yang lalu kita sudah membahas surat Al-Bayyinah, ya, kaitan dengan muqaddimah di surat Al-Bayyinah. Kita lihat, kita review dulu Bapak Ibu, apa tema besar surat Al-Bayyinah? Nah, ya, tema besarnya adalah tentang agama sejati. Ya. Nah, kemudian penamaan, ini sudah kita bahas, ya, penamaan surat. Surat ini dinamakan dengan surat apa? Yang pertama, surat ini dinamakan dengan surat lam yakunil ladzina kafaru, ya, karena diawali dengan kalimat ini, ya. Kemudian yang kedua dinamakan dengan surat Al-Qayyimah, ya. Apa arti qayyimah? Lurus, ya, tegak lurus, gitu, ya. Sekarang di pinggir-pinggir jalan ada baligo, ya, tegak lurus bersama, ya. Saya tidak akan lanjutkan, gitu, ya, gitu. Nah, itu qayyimah, ya, jadi qayyimah itu lurus, ya, jadi agama ini adalah agama yang lurus. Dalam istilah yang lain Al-Quran menyebut dengan istilah hanifan, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu agamanya hanif, ya, gitu. Kenapa? Karena di dalam ayatnya ada kalimat fiha kutubun qayyimah, ya, qayyim. Oleh karena itu Allah pun memiliki sifat al-qayyum, ya, al-qayyum. Apa arti al-qayyum? Ya, al-hayyu al-qayyum, yang hidup kekal, qayyum terus menerus mengurusi makhluknya. Jadi Allah disifati dengan qayyum karena Allah tidak pernah berhenti untuk mengurus makhluknya, ya, gitu. Nah, kemudian seorang suami juga mesti memiliki sifat qawwam, ya. Apa itu qawwam? Nah, meluruskan, ya. Jadi suami itu bukan presiden, ya. Suami itu bukan raja yang kerjanya hanya nunjuk-nunjuk, gitu, ya. Bu, tolong itu, Bu, tolong ini, bukan gitu, ya. Tapi tugas suami itu qawwam, ya, meluruskan, ya, gitu. Jadi tugas suami itu meluruskan ketika ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang salah, maka diluruskan oleh suami. Itu tugas suami, ya. Jadi kalau ada kekeliruan, ada kesalahan di istri, ada kesalahan di anak-anak, maka diluruskan oleh suami. Maka suami sebagai qawwam, ya. Kalau ada kemaksiatan terjadi di keluarganya kemudian dibiarkan, berarti suami itu belum berfungsi sebagai qawwamnya, ya, qawwam, gitu. Kalau tugas ibu apa, Bu?
Hah? Ya. Tugas ibu itu bukan nyeseh, bukan nyuci, bukan. Ya, tugas ibu bukan beberes rumah, bukan. Ya, tugas ibu mah cuma satu, apa? Taat sama suami. Ya. Iya. Ya. Jadi tugas ibu mah hanya taat kepada suami, itu saja. Ya. Kalau bapak minta, Bu, tolong masakin, nah, ibu harus masak, ya. Rumah jangan kotor ya, bersihkan, gitu. Ya, gitu. Tapi tugas pokok seorang istri bukan beberes rumah, bukan masak, tapi taat. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Jadi seorang suami itu harus punya sifat qawwam. Allah disifati dengan qayyum karena Allah tidak akan pernah berhenti ya untuk mengurus makhluknya. Nah, suami qawwam karena dia meluruskan. Nah, agama ini disebut dengan qayyimah ya, karena agama yang lurus. Baik. Kemudian surat ini juga dinamakan dengan surat Ahlul Kitab ya, atau Ahlul Kitab ya. Karena ini diterangkan dalam kitab Al-Itqan dinamakan dalam Mushaf Ubay dengan surat Ahli Kitab. Ini berkaitan dengan Ahlul Kitab. Kemudian yang selanjutnya surat ini dinamakan dengan surat apa, Bu? Al-Bariyah. Apa artinya? Makhluk darat gitu ya. Al-Bariyah. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Jadi bariyah itu bar, ya, bar itu darat, ya, kebalikan dari daratan lautan, maka disebut dengan bahrun. Ya, jadi bahrun itu laut. Jadi kalau di sini ada yang namanya bahar, ya, berarti artinya lautan. Ya. Kang Bahar. Ya. Gitu. Nah, ada seorang sahabat Nabi SAW itu yang digelari dengan Bahrul Ilmi, ya, Bahrul Ilmi, lautan ilmu. Siapa namanya? Siapa? Ali bin Abi Thalib, ya, lautannya ilmu. Baik, itu bariyah. Nanti kita akan bahas ayatnya. Ya, ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Kemudian di ayat yang ke-6 syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk darat. Ayat yang ke-7 khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk di daratan. Ya. Gitu. Nah, kalau seburuk-buruknya siapa? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kalau sebaik-baiknya innalladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, tidak hanya cukup amanu saja, tidak cukup hanya beriman saja, tapi dilanjutkan dengan wa amalus sholihat, mengerjakan amal soleh. Oke, selanjutnya apa? Al-Infikak, ya. Jadi surat ini dinamakan dengan surat Al-Infikak. Apa arti Al-Infikak? Al-Infikak itu artinya melepaskan, meninggalkan. Apa yang saya yakini selama ini, kemudian saya lepaskan, saya ambil keyakinan yang baru, itu namanya infikak. Ya. Dan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, tidak mudah. Sama seperti Bapak Ibu jatuh. Ketika jatuh kemudian tulangnya keluar. Ya. Tulangnya keluar dari jalur. Nah, maka kemudian ketika diluruskan kembali nyeri teu? Sok cobi gerak. Ya. Itu tidak mudah, ya. Jadi sesuatu yang keluar dari jalur kemudian diluruskan kembali itu tidak mudah. Makanya kudu disakalikeun. Ya, sok tarusun ka tukang urut gerak. Ya, kudu disakalikeun. Karena itu tidak mudah Bapak Ibu, meninggalkan keyakinan yang lama diganti dengan keyakinan yang baru itu tidak mudah. Ya. Ini ayatnya nanti kita akan bahas. Ini sebagaimana dalam ayatnya
lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya. Nah, terakhir, nah sampai sini nih. Ini ada tanda. Kenapa tulisannya ya? Bentar. Kita buang dulu. Nah, yang dicantumkan di dalam mushaf Al-Quran, itu surat ini dinamakan dengan surat Al-Bayyinah. Apa arti Al-Bayyinah, Pak? Ya, Bayyinah itu bayin itu artinya jelas. Ya, bayin itu jelas. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu ada ayat, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatim minal huda. Nah, gitu ya, wa bayyinat. Jadi bayin itu jelas gitu ya, bukti. Nah, ada lagi yang menjelaskan bayin itu nabi. Ya. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an, kemudian siapa yang menjelaskan Al-Qur'an itu? Rasulullah SAW. Itu disebut dengan bayin, ya. Atau dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ketika saya sering menyampaikan tentang peristiwa ketika di alam kubur, Bapak Ibu. Ketika seseorang di alam kubur, maka dia akan mengalami atau menjalani peristiwa yang disebut dengan fitnatil qabri, fitnah ketika di alam kubur. Fitnah ketika di alam kubur itu apa? Nah, fitnah ketika di alam kubur itu diantaranya adalah su'alul qabri, pertanyaan di alam kubur. Ya, masih ingat pertanyaannya, Bu? Apa pertanyaannya? Bukan yang itu. Salah kayaknya pertanyaannya. Jawabannya ya? Ya? Ya, bukan yang itu pertanyaannya, Bu ya. Gitu. Itu kan nama malaikat salah lain ya. Ya, Masya Allah. Nah, pertanyaannya satu. Hal ta'rifu bihadzar rajul. Kamu kenal nggak dengan laki-laki itu? Ya, kamu kenal nggak dengan laki-laki itu? Fa'ammal kafiru, adapun orang yang kafir, fa'ammal mu'minu, adapun orang yang beriman, awil mukinu, atau orang yang yakin, maka dia akan mengatakan huwa Muhammadun qad ja'ana bil bayyinati wal huda. Ya, itu adalah Nabi Muhammad SAW datang kepada kami bil bayyinat, membawa bayinat. Apa bayinat? Nah, bayinat wal huda, dua tuh. Apa itu bayinat? Quran. Wal huda, sunnah. Gitu. Nah, itu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi ketika di alam kubur kemudian ditanya oleh malaikat, kenal nggak dengan laki-laki itu? Ya, huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'ana bil bayyinati wal huda. Datang kepada kami dengan membawa Al-Qur'an, bayinat, wal huda, dan as-sunnah. Fa'amanna wattaba'na. Lalu kami iman dan kami ittiba. Kami mengikuti Quran dan sunnah. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin lepas ya, ingin dipermudah dari fitnah kubur, yaitu su'alul qabri, pertanyaan di alam kubur, maka kata kuncinya adalah dua. Apa kata kuncinya? Yang pertama adalah amanah, keimanan. Ya. Jadi sejauh mana keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, wattaba'na, sejauh mana kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ya. Jadi kalau kita ingin terlepas, ingin dimudahkan dari fitnah kubur, maka caranya adalah amanna wattaba'na, kami iman dan kami ittiba kepada beliau. Kami mengikuti ya, kepada al-bayyinat wal huda, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Sudah kita amalkan Quran dan Sunnahnya? Berapa persen? Ya, gitu. Ini tugas kita Bapak Ibu.
Ya. Maka tugas kita tidak boleh berhenti untuk utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Terus cari ilmu ya, dari sejak kita dilahirkan sampai masuk liang lahat. Terus cari ilmu. Ya, apakah hanya sekedar mencari ilmu saja? Tidak. Nah, sejauh mana kita mengamalkan ilmu. Maka ilmu yang kita dapatkan kita amalkan. Sedikit-sedikit memang berproses Bapak Ibu. Ya, nggak bisa kita langsung soleh pisan gitu, nggak bisa. Ya, butuh proses, sehingga proses ini tuh tapi memang ada progres gitu, ada perkembangan. Ya, kalau dulu misalkan tahajud dengan 5 menit, berkembang ayeuna mah. Ya, jadi 7 menit. Ya, tidak apa-apa, ada perkembangan. Ya, tahajudnya 7 menit, kemudian berkembang menjadi 15 menit, bertambah lagi jadi 1 jam, begitu. Ya, sehari dulu mah baca Quran cuma 1 ayat. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallah. Enggak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi terus berkembang. Ya, bertambah. Dulu mah suka 1 ayat baca teh sehari teh, ayeuna mah sehari 5 ayat gitu. Berproses Bapak Ibu ya, berkembang. Makanya kan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Maksudnya bertambah dan berkurangnya itu kalau secara grafik Bapak Ibu, itu grafik kita akan menjadi orang-orang yang bahagia kalau imannya yazid gitu. Ya. Jadi ketika 5 hari baca Quran, sehari hente. 5 hari baca Quran, berarti 6 hari itu ya. Berarti 6 hari baca Quran, sehari tidak, begitu ya. 6 hari baca Quran, sehari tidak. Berarti kan naik grafiknya gitu. Ya. Yang bahaya itu apa? Ya. Sehari baca, 6 hari tidak baca, tidak, akhirnya turun. Ya. Yang parah lagi sehari 30 juz, tapi setahun membaca Quran. Tidak begitu. Yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah tentang kekonsistenan kita. Ya, ahabbul a'malu ilallah. Amal yang seperti apa? Ayul a'mali ahabbu ilallah. Amal yang seperti apa yang dicintai oleh Allah itu? Maka Nabi menjawab, amal yang dicintai oleh Allah itu adalah adwamuha wa in qalla. Dawam ya, terus gitu. Wa in qalla, walaupun sedikit. Ya. Ibu sehari baca Quran cuma 1 juz, nggak apa-apa. Yang penting tiap hari. Betul tidak, Bu? Iya. Ya, itu. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah ya. Jadi kembali ke sini, surat ini dinamakan dengan surat Al-Bayyinah. Jadi Bayyinah itu jelas gitu. Dan apa sih yang tidak jelas dalam Al-Quran? Jelas. Ya. Oleh karena itu, tugas, mohon maaf ini keliru ya, judul dengan hadisnya. Dalam hadis ada riwayat, ini riwayat Imam Al-Bukhari, Sami'tu Nu'man bin Bashir, saya mendengar Nu'man bin Bashir yaqulu, dia berkata, Sami'tu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW yaqulu, beliau bersabda, al-halalu bayyin. Ya. Al-halalu bayyinun. Yang halal itu jelas. Yang halal jelas tidak, Pak? Jelas. Wal haramu bayyinun. Yang haram juga jelas. Kan jelas. Ya, gitu. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Coba. Yang haram apa saja, Pak? Hurrima alaikumul maitah. Ya, diharamkan bagi kalian bangkai. Bangkai jelas tidak? Jelas. Ya, bangkai jelas. Haram. Kemudian yang kedua, hurrima alaikumul maitata wad dama. Ya, darah. Maksudnya daman masfuhan, darah yang mengalir. Ya, darah yang mengalir.
Maksud darah yang mengalir itu hewan disembelih, kemudian darahnya di tandean. Setelah di tandean terus dibekukan, terus dimakan. Ya. Jadi darah yang mengalir itu bukan kita makan darah yang lagi ngalir, bukan. Ya. Tapi darah dari sembelihan hewan kemudian dibekukan, dipasak, dimakan, itu sama. Haram itu, ya, tidak boleh. Ayeuna bapak makan ayam pak, tapi dina hayam teh aya daging, daging, aya getihan keneh, haram tuh, tidak apa-apa ya mah, ya. Bukan itu maksud daman masuhan itu, ya. Kemudian yang ketiga, walahmal khinzir, ya, lahmal khinzir, lahmun itu artinya daging, khinzir babi. Jadi lahmul khinzir daging babi. Ya. Nah, Ustaz udah sebut dagingna, berarti lemakna boleh? Ya. Kulitnya boleh? Tidak ya. Disebut daging artinya sesuatu yang melekat pada babi itu haram, apapun itu. Ya. Mau itu kulitnya, mau itu lemaknya dan sebagainya, itu haram. Ini jelas, ya, babi gitu. Kemudian yang keempat, wa ma uhilla bihi li ghairillah, ya, pakai huruf ma. Kalau ma itu menunjukkan umum. Artinya apa? Wa ma uhilla bihi li ghairillah, apapun binatang yang disembelih bukan karena Allah, haram itu. Ya. Ada orang misalkan mencit domba, ya, dipencit domba teh, atau tong mencit domba, mencit hayam, ya. Terus si hayam nate dipersembahkan untuk pohon anu, disimpan, ya. Ada ayam bakar, ada nondi pak, es kelapa, dawagan gitu ya. Terus air rokok banyak, ya. Saya nondi. Ya. Nah, kemudian dijadikan sasajen, disimpan begitu, ya, jadikan sasajen. Bapak lewat, Pak. Si hayam bakar nate masih baru itu, ya. Tercium, aduh, misengit kieu gitu. Ya. Boleh nggak dimakan? Lebar, Bu. Ya. Tidak boleh kita makan. Kenapa? Karena binatang itu disembelih bukan karena Allah dan itu haram untuk kita makan. Ya, haram kita makan. Gitu, ya. Itu Bapak Ibu hadirin. Apa, Bu? Nggak tahu? Ya. Ibu lagi jalan tiba-tiba ada ayam bakar gitu, nggak tahu gitu. Oh, menyembelihnya. Kita misalkan dihidangkan makanan dan kita tidak tahu kalau makanan itu disembelih bukan untuk Allah, ya. Ya kalau kita tidak tahu mah tidak berdosa, Bu. Ya. Tapi pas kita lagi makan dikasih tahu, berhenti makannya atau lanjutkan? Nah, itu berhenti. Kalau kasih tahu, ya, gitu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi al halalu bainun. Nah, bayinat itu dari bayinun. Yang halal itu jelas. Wal haramu bayinun. Yang haram juga jelas. Ya. Ada yang tidak jelas? Ya memang kalau dalam hukum fikih wa bainahuma mustabihat. Di antara yang halal dan yang haram itu ada yang musyabbahat. Musyabbahat itu samar. Ya, samar. Tidak jelas antara halal dan haram. La ya'lamuha katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak tahu. Maka kata Nabi, famanittaqa syubhat, siapa yang menjaga dari hal yang subhat, istabra'a lidinihi wa irdihi. Dia sudah menjaga agama dan kehormatannya. Ya. Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu yang subhat, berarti kita menjaga agama dan kehormatan kita. Ya. Apa contoh yang subhat, Pak? Bu, contoh subhat apa? Ya,
makanan yang belum jelas status kehalalannya. Itu syubhat. Ada kan ya dulu ya yang viral itu ya, ada makanan viral. Nah, tapi belum jelas status antara halal dan haram, berarti syubhat. Nah, sikap kita bagaimana? Sikap kita jangan. Ketika sudah ada pemberitahuan statusnya halal, baru boleh, ya gitu. Ya minimal ikhtiar kita, Bapak Ibu, ikhtiar kita kan kita tidak tahu ini makanan benar-benar halal atau tidak. Minimal dengan ada label begitu ya, label sertifikasi halal dari MUI, minimal itu ikhtiar kita menjaga bahwa ini makanan halal, ya gitu. Dan seharusnya mah sertifikasi itu bukan sertifikasi halal, bukan, harus nama sertifikasi itu apa? Haram. Iya. Dan yang halal mah banyak atuh. Ya, harusnya yang dikasih penjelasan itu haram, ya haram, ya haram gitu. Jangan halal. Harusnya gitu, ya. Baik. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Nah, jadi surat ini dinamakan dengan Al-Bayyinah, ya, bayinah karena bayin, jelas. Nah, maka nanti akan dibahas yang disebut dengan Al-Bayyinah itu siapa? Ya, ada dua, yaitu Rasulullah dan Al-Qur'an. Oke. Bapak Ibu, kalau kita lihat secara tartib nuzuli, ya, tartib nuzul itu susunan surat berdasarkan turunnya Al-Qur'an. Surat Al-Bayyinah ini urutan ke-101. Ya, turun setelah surat At-Thalaq. Ya, turun setelah surat At-Thalaq. Itu secara tartib nuzuli. Kalau secara tartib mushafi, surat ini turun setelah surat apa? Disimpan setelah surat apa? Nah, kalau secara tartib mushafi, surat ini disimpan setelah surat Al-Qadar, sebelum surat Al-Zalzalah. Jadi Al-Qadar, Al-Bayyinah, terus Al-Zalzalah. Al-Qadar membahas tentang apa? Al-Qadar itu membahas tentang turunnya Al-Qur'an. Ya, turunnya Al-Qur'an. Nah, surat Al-Bayyinah kemudian Allah simpan di situ karena Al-Bayyinah menjelaskan tentang Quran. Ya. Jadi surat Al-Bayyinah itu menjelaskan tentang Quran dan juga siapa yang membawa Quran itu. Ya, karena bukan orang sembarangan, Bapak Ibu, orang yang membawa Quran itu. Ya, Rasulullah SAW itu pribadi yang sungguh luar biasa sehingga beliau pantas untuk membawa Al-Quran. Ya, kurang mah cantang tuh. Ya, bahkan masih jauh rasanya ya kita untuk membawa Quran. Oke. Ya. Nah, kita akan masuk, itu muqaddimah dari pembahasan surat Al-Bayyinah. Kita akan masuk ke pembahasan ayatnya, ya. Kita mulai dari ayat yang pertama. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam, tidak akan, ya, lam yakun, tidak akan, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, ya. Dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, kita akan menemukan sebutan apa, huruf itu ada lam, ada lan, ada juga la, ya gitu, lam, lan, dan la. Nah, apa perbedaan lam dengan lan? Ya, kalau lam itu tidak akan, tapi satu saat bisa jadi akan. Gitu. Ya, hari ini saya tidak mencintaimu, nah, tapi satu saat kemudian berubah menjadi mencintai. Itu namanya lam. Ya, tapi kalau lan itu biasanya menunjukkan mustakbal, selamanya. Gitu. Ya, jadi lan itu selamanya, selamanya saya tidak akan mencintaimu. Nah, ya. Ketika bapak bilang ke ibu, mah, bapak mau nikah deui. Nah, itu lam atau lan? Ya.
Ya. Nah, silahkan jawablah ya. Gitu. Lam atau lan ya. Gitu. Tapi kalau selamanya Bapak tidak berani nikah lagi, berarti lan. Ya. Sama seperti dalam ayat Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara ya. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka tidak akan pernah ridho. Ya, tidak akan pernah ridho. Gitu. Pakai lan. Nah, kemudian ada la ya. Kalau la itu nanti ada dua. Ada la meniadakan, ada la larangan. Ya, kalau la meniadakan namanya la nafi. Ya, la nafiyah, meniadakan. Seperti kalimat tahlil, la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Ya, ada Tuhan? Tidak ada. Ya, tidak ada. Makanya kalimatnya la ilaha, tidak ada Tuhan. Ya, gitu. Dihilangkan semua, ditiadakan semua, ya. Maka kemudian ditetapkan illallah, kecuali Allah. Maka Tuhan-Tuhan yang tadi itu semuanya hilangkan dulu. Kemudian tetapkan satu, yaitu Allah, ya. Makanya kalimatnya la ilaha illallah. Kenapa kalimatnya la ilaha illallah? Menunjukkan ketika Rasul diutus, Islam datang, manusia banyak menuhankan yang lain. Ya, ada yang menuhankan patung, ya. Ada juga yang menuhankan pohon, ya. Kan kenapa disebut dengan Uzza? Uzza itu pohon besar yang dianggap oleh masyarakat jahiliyah bahwa pohon ini pohon yang apa ya istilahnya itu? Ya, ada sesuatu yang berbeda dengan pohon-pohon yang lain lah begitu. Ya, akan disebut dengan Uzza. Ya, kalau Lata itu orang soleh yang ketika meninggal kemudian dibikinkan patungnya. Ya, ketika generasi-generasi selanjutnya justru malah menyembah patung itu. Ya, Lata itu artinya orang yang suka membolak-balikan tepung. Ya, jadi Lata itu orang yang suka membolak-balikan tepung. Ya, di orang naon? Tukang martabak. Ini mohon maaf bukan promosi ya. Ya. Tukang martabak, tukang bolak-balikan tepung gitu. Tapi dia orang baik, dia orang soleh. Ketika meninggalnya, kemudian dibikinkan patungnya supaya mengingat jasa orang-orang soleh ini, jasa kebaikan orang itu. Tapi generasi selanjutnya justru malah disembah, ya, gitu. Nah, jadi ada yang menuhankan patung, ada yang menuhankan pohon, ada juga yang menuhankan binatang, ada yang menuhankan matahari, banyak, ya. Manusia beragam, mereka menuhankan berbagai hal. Maka kemudian la ilaha dibuang dulu, hapus dulu semuanya, hilangkan dulu semuanya. Nah, setelah dihilangkan, kemudian tetapkan hanya satu, illallah, kecuali hanya Allah, ya, gitu. Makanya ini menjadi kalimat kunci, ya. La ilaha illallah itu kalimat kunci. Sehingga Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ketika di akhir ucapannya dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga, ya. Ada yang mengatakan begini, Ustaz, kalau la ilaha illallah kepanjangan, udah aja kita ajarin Allah, 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 ya. Saya bilang Rasul nyontoh anak itu, ya. Ini jangan kita rubah jadi Allah, 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 jangan. Sudah kita ajarkan la ilaha illallah. Jadi ketika ada orang yang menjelang kematiannya, ada orang yang menjelang meninggalnya, kita bisikin ke telinganya la ilaha illallah. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai orang itu nggak ngomong apa-apa lagi, kecuali kalimat terakhirnya kalimat itu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ngajarin la ilaha illallah, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, sudah berhenti, ya, berhenti. Tapi kalau setelah itu kemudian orang itu mengatakan sesuatu, misalkan
haus. Nah, kita kasih minum. Ya, kita kasih minum. Setelah kita kasih minum, kita ajarin lagi la ilaha illallah. Terus sehingga akhir dari ucapan orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Ya, ini tidak mudah. Gitu. Nah, ini la ilaha ya. Jadi la-nya la nafi. Yang kedua ada la bentuknya larangan. Makanya dalam bahasa Arab disebutnya la nahiyah, larangan. La tashrobu qaiman, janganlah minum sambil berdiri, ya. Jangan makan pakai tangan kiri. Nah, itu larangan. Ya. Itu bentuknya la. Ya. Nanti la juga ada dua. Ada la yang menunjukkan kepada keharaman, ada larangan yang menunjukkan kepada makruh. Ya. Jadi larangan ada yang menunjukkan kepada makruh. Contoh misalkan, ketika Bapak Ibu masuk ke masjid, ya, kata Nabi bagaimana? Jangan duduk, ya, jangan duduk sehingga sholat 2 rakaat. Ini kalau orang masuk masjid langsung duduk, haram tuh, dosa tidak? Tidak. Makanya larangan di situ itu larangan tidak menunjukkan kepada haram, hanya anjuran dari Nabi. Ketika masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk hatta yusolliya rakaatain, sehingga dia sholat 2 rakaat. Itu anjuran, ya. Baik. Nah, itu lam. Kemudian yakunil ladzina kafaru. Apa kafaru Bapak Ibu? Kafirnya apa artinya? Menutup, ya. Jadi kafaro itu artinya menutup, gitu. Ya, kalau sekarang pintu terbuka, kemudian sama Bapak ditutup, berarti Bapak secara bahasa kafir, gitu. Ya, jadi kafir itu orang yang menutup. Nah, Quran menyebut ada manusia ketika Quran datang, Rasul diutus, hatinya menutup, tidak mau menerima ajaran itu, maka Quran menyebut dengan istilah kafir, gitu. Ya, kira-kira keras tidak Bu, Pak? Ini Rasul datang menyampaikan ajaran, orang itu menutup hatinya, tidak mau menerima. Quran menyebutnya kafir. Keras tuh. Ya. Kan ya, sehingga saya bertanya, apa masalahnya dengan istilah kafir? Sehingga ada orang yang mengatakan nggak boleh menyebut kata kafir. Ya. Kita harus ganti dengan ya naon bedana jeung kafir. Ya. Apa bedanya? Ya. Justru ini begitu halus kalau menurut saya, gitu ya. Kalau menurut saya justru begitu halus. Orang kan ada orang-orang yang ketika Rasul membawa ajaran, dia buka hatinya, dia terima hatinya, ya. Makanya disebut Muslim, karena dia berpasrah dengan apa yang dibawa oleh ajaran Nabi. Ini Rasul datang, dia tutup hatinya, tidak menerima. Nah, Quran menyebutnya kafaro, kafir, gitu. Tutup hati, ya. Gitu. Itu tidak ada masalah dengan istilah kafir, ya. Wah, saya tambah radikal, naon nyebut-nyebut wae kafir. Radikal apa? Ya, aneh gitu ya. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an golongan manusia itu yang pertama ada mukmin. Ya. Innamal mu'minuna. Nah, mukmin. Di dalam Al-Qur'an ada 98 kali itu Allah memanggil, menyeru dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Itu ada 98 kali Allah ulang dalam Al-Qur'an, ya. Nah, mukmin, apa arti mukmin? Nah, kita lihat dulu. Yang kedua ada muslim. Yang ketiga ada munafik. Yang keempat ada musyrik, ya. Yang kelima ada kafir, ya, gitu. Ada lagi? Bisa saya terlewat? Ada lagi sebutan yang lain nggak?
Tidak ada ya? Ada mukmin, ada muslim, munafik, musyrik, kafir. Ya. Betul, ya. Fasik gitu kelewat, ya. Betul, Pak. Terima kasih, Pak ya. Nah, ada yang ke-6 fasik. Ya, kita tambah. Yang ke-6 fasik. Ada lagi? Apa, Pak? Murtad. Kalau murtad masuknya kafir. Ya. Murtad masuknya kafir. Oke, kita 6 saja dulu ya. Nanti kalau ada yang terlewat kita tambah. Mukmin, ya. Apa itu mukmin, Bapak Ibu? Bapak Ibu mukmin tidak? Mukmin. Kenapa Bapak Ibu disebut mukmin? Karena beriman. Ya, kenapa disebut orang beriman? Karena Bapak Ibu percaya, yakin kepada hal-hal yang gaib. Makanya disebut iman. Ya. Orang yang tidak percaya kepada yang gaib maka tidak disebut mukmin. Karena dia nggak percaya sama yang gaib. Ya. Sedangkan orang-orang yang beriman itu percaya kepada hal-hal yang gaib. Ya, kepada hal-hal yang gaib. Sekarang saya ingin tanya Bapak Ibu, Rasul gaib tidak? Bagi kita Rasul gaib tidak? Gaib, Bapak Ibu. Sok, Pak, kapan ketemu sama Rasul? Belum pernah kan? Ya, kita belum pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Ya, bagi kita gaib, tapi kita meyakini bahwa Rasul itu ada, bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus. Kita yakin, gitu. Kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah berjumpa dengan beliau. Emang betul Nabi Muhammad itu hadir di kota Mekah? Kan ada orang-orang yang nggak percaya, gitu. Ya, nah kita yakin dengan itu, maka kita disebut mukmin. Ya, surga dan neraka gaib tidak? Gaib, ya. Tapi kita percaya, ya. Penghisaban, mizan, kemudian apa lagi? Syafaat, perjalanan alam akhirat itu gaib bagi kita semua. Ya, hari kiamat itu gaib. Tapi kita yakin bahwa hal-hal tersebut itu ada. Ya, maka kita disebut mukmin. Ya. Jadi orang-orang yang percaya akan hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mereka percaya kepada hal-hal yang gaib. Ya, gaib itu artinya apa, Bu? Gaib itu tidak terlihat. Ya. Jadi, kenapa disebut dengan gaib? Karena tidak terlihat. Ya, tidak kelihatan gitu. Tidak kelihatan. Jadi kalau ada jamaah yang biasanya Sabtu ngaji, ayeuna teu katinggal berarti ya. Ngan engke pas pendak tahun disebatkeun si Bapak makhluk gaib. Ya, gitu. Ya, tapi kalau secara bahasa memang betul gaib. Ya, jadi orang yang biasa hadir kan di absen banyak, membiasa hadir ayeuna teu hadir berarti gaib. Ya, teu aya gitu. Ya, tidak hadir, tidak kelihatan gitu. Ya. Nah, dulu kami waktu di pesantren begitu, Bapak Ibu. Ya. Ustadz itu suka ngabsen. Ketika di absen, Indra gaib. Ya, maksudnya tidak hadir, ya, tidak terlihat. Ya. Kalau perempuan namanya goibah. Ya. Pakai tamar butoh. Jadi kalau laki-laki gaib, kalau perempuan goibah. Ya. Kebalikan dari gaib apa? Hadir. Ya, hadir. Gitu. Indra hadir Ustaz. Nah, begitu kan? Hadir, ya. Kalau perempuan hadirah, ya, hadirah. Jadi hadirah itu kan artinya hadir di situ. Makanya ada disebut dengan muhadarah. Muhadarah itu kumpulan di mana orang-orang hadir di situ, maka disebut dengan muhadarah, ya. Ada yang gaib hari ini? Jamaah? Ada, ya. Nah, nanti bilang, Bapak kamar gaibnya, gitu. Ya. Itu mukmin. Kemudian yang kedua ada muslim. Kalau muslim apa? Ya, kalau muslim itu adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah.
Ya, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Baduy, jadi Arab Baduy itu Arab pegunungan, ya. Mereka mengatakan amanna, kami beriman, ya. Jangan katakanlah lam tu'minu, mereka belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah muslim. Jadi ada orang-orang yang muslim tapi belum iman. Kalau orang-orang yang iman pasti muslim, ya. Kemudian yang ketiga ada munafik, ya. Munafik itu apa artinya? Ya. Munafik itu adalah orang-orang yang menampakkan iman dan menyembunyikan kekufuran, ya. Jadi menampakkan iman dan menyembunyikan kekufurannya, itu namanya munafik, ya. Nah, Quran sangat menjaga, ya. Quran sangat mewaspadai, hati-hati dengan kemunafikan, ya. Jadi hati-hati dengan kemunafikan. Sampai di dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah berbicara orang kafir 2 ayat, ketika Allah berbicara orang beriman 5 ayat, tapi ketika berbicara orang munafik, ya, sampai 8, berapa? Lebih, Pak. 12, ya. Sampai 12 ayat. Bahkan ada surat khusus namanya surat Al-Munafiqun, ya. Maka kita berlindung kepada Allah, Bapak Ibu, ya. Kita berlindung kepada Allah agar Allah menjaga kita dari sifat-sifat kemunafikan, ya, gitu. Nah, Nabi memberikan informasi bagaimana ciri orang-orang munafik itu. Ciri orang munafik itu, 1, idza haddatsa kadzaba. Apabila berbicara dusta, bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji ingkar, ya, kholaf. Jadi akhlaf itu mengingkari. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau diamanahi khianat. Jadi kalau bicara bohong, kalau berjanji suka ingkar, kalau diamanahi dia khianat. Nah, itu ciri-ciri orang munafik, ya. Tapi Bapak Ibu, kita tidak boleh menuduh orang untuk menyebut bahwa dia orang munafik, ya. Gitu. Ibu teh janji jeung seseorang tapi teu hadir, si ibu mah munafik. Ya. Ya, kita tidak mudah kita mengatakan demikian, ya. Gitu. Itu munafik. Ada lagi istilah musyrik, ya. Kalau musyrik siapa? Ya. Musyrik itu adalah orang-orang yang menyembah berhala atau menyembah patung, ya. Maka disebut dengan musyrik, ya. Nah, kemudian kafir. Kalau kafir adalah orang-orang yang menutup hati, ya. Jadi kafir itu orang-orang yang menutup hati, tidak menerima ajaran Islam, maka disebut dengan sebutan kafir, ya, sebutan kafir. Nah, tadi tambahan apa? Fasik, ya. Kalau fasik apa artinya? Ya. Kalau fasik itu secara bahasa, ya Bapak Ibu, itu nanti kalau ada tikus kecil, ya, tikus kecil itu namanya fusaik, ya. Jadi kalau lamun ayat tikus kecil namanya fusaikun. Kenapa disebut fusaikun? Karena tikus itu kerjanya apa? Ngerusak, ya. Padahal terus disiapkan panto, ya, tapi beritma lewat ya, lewat mana gitu kan, ngarusak lah gitu, dirusak. Itu fusaikun, ya. Nah, fasik itu artinya orang yang tahu ilmu tapi dia melanggar. Itu namanya orang-orang yang fasik, ya. Dia tahu ilmunya, nggak boleh, tapi dilanggar, kata teh fasik, ya. Nah, itu Bapak Ibu, ya, hati-hati, ya. Kita pun bisa kena dengan sifat kemunafikan atau kita pun bisa kena dengan kefasikan, ya, kefasikan. Nah, ini ya, alladzina kafaru min ahlil kitab, ya, min ahlil kitab. Qala Ibnu Abbas berkata, siapa yang dimaksud dengan ahli kitab? Ya, ahli kitab itu adalah al-Yahud, orang-orang
Yahudi alladzina kanu bi Yasrib, yang mereka tinggal di Yasrib. Ya. Wahum, kan di Yasrib itu ada Yahudi Quraidah, ada Yahudi Nadir, ada Yahudi Banu Qainuqa, ya. Wal musyrikun, sedangkan orang-orang musyrik, siapa orang-orang musyrik? Alladzina kanu bi Makkah wa haulaha, orang-orang yang ada di Mekah dan yang sekitarnya. Juga orang-orang yang ada di Madinah dan sekitarnya. Wahum musyriku Quraisy, mereka adalah orang-orang musyrik Quraisy yang mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung. Nah, jadi di sini kita lihat, jadi ketika Allah menyebut lam yakunil ladzina kafaru, ya, orang-orang kafir itu ada dua. Ada orang kafir min ahlil kitab, ada orang kafir di kalangan orang-orang musyrik. Jadi musyrik juga mereka termasuk kategori kafir. Ahli kitab pun termasuk kategori kafir, ya. Gitu. Jadi ahli kitab itu siapa? Al-Yahud dan juga wan Nasara dalam tafsir yang lain. Yahudi dan Nasrani. Makanya Yahudi dan Nasrani itu disebut dengan ahli kitab. Kenapa? Karena mereka adalah agama-agama sebelum Islam yang kemudian diberikan kitab, ya, diberikan kitab oleh Allah, ya. Gitu. Jadi kita bahas dulu sampai min ahlil kitabi wal musyrikina. Nanti kita akan lanjutkan munfakin. Apa itu munfakin? Ya, Allah a'lam bishawab.